Presiden Prabowo perintahkan TNI Polri berantas ormas yang melakukan pungli. Nah, kita akan membahas hal ini bersama juru bicara kantor komunikasi kepresidenan, Pak Hariko Wibawa Satria yang sudah bergabung bersama kami secara virtual. Pak Hariko, selamat malam. Selamat malam, Mas Agung. Terima kasih Pak Hariko sudah berkenan meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Pak Hariko, Pak Erlangga Hartarto 13 Maret lalu tampaknya berencana begitu mendata jumlah ormas begitu, termasuk juga adanya indikasi atau potensi melakukan pungli begitu. Ini sudah sepekan berselang, apakah data ini sudah ada masuk begitu ke Presiden? Baik, terima kasih Mas Agung. Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, sudah menegaskan pemerintah wajib melindungi warga negara Indonesia dan menjaga kepentingan nasional Indonesia. Tentunya termasuk melindungi warga negara, UMKM, para pengusaha, para investor dari pungutan liar atau pungli. Nah, Presiden sudah memerintahkan TNI, Polri, Kejaksaan untuk mencegah dan memberantas pungutan liar. Nah, perintah Presiden ini juga telah disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Mas Agung, mengapa pungutan liar ini harus dicegah dan diberantas? Ya, yang pertama, pungutan liar ini telah membuat para pengusaha, investor merasa tidak aman. Jadi pungutan liar juga sudah terbukti membuat para investor enggan atau tidak mau menanamkan modalnya di Indonesia. Jadi kami ingin menyampaikan kepada para pelaku pungutan liar, ketika Anda mendapatkan uang dari pungutan liar, maka yang terjadi setelah itu bisa jadi PHK atau pemutusan hubungan kerja yang membuat saudara-saudara kita menangis, yang membuat saudara-saudara kita dan keluarganya berduka. Jadi marilah lewat Berita Satu ini kami sampaikan, jadi mari kita bangun kesadaran ya, bahwa kita ini satu bangsa. Jangan sampai kebanggaan kita setelah melakukan pungutan liar mengakibatkan kesedihan bagi jutaan orang lainnya. Orang bisa saja menyamaratakan ya, satu kejadian kemudian ditafsirkan bahwa situasinya memang seperti inilah di Indonesia, padahal nyatanya tidak. Nah, mengenai yang disampaikan, ditanyakan oleh Mas Agung tadi, pendataan sedang berjalan dan akan terus dilakukan tindakan-tindakan sehingga pungutan liar ini betul-betul bisa diberantas. Nah, yang kedua, Mas Agung, pungutan liar ini telah terbukti membuat benturan di lapangan antar masyarakat. Jadi pungutan liar juga telah terbukti membuat benturan di lapangan antar organisasi kemasyarakatan. Bahkan sudah banyak saudara-saudara kita yang terluka parah, bahkan meninggal dunia karena melawan pungutan liar. Jadi kami ingin menyampaikan, di dunia ini tidak ada orang yang mau menjadi korban pungutan liar. Bahkan pelaku pungutan liar juga tidak mau. Jadi pelaku pungutan liar juga tidak mau menjadi korban pungutan liar. Jadi kalau kita sudah tahu, kalau dipaksa, ya, kalau kita dipaksa memberikan uang itu tidak enak, maka jangan kita pernah memaksa orang lain untuk memberikan uang kepada kita. Nah, yang perlu kita waspadai adalah jika para investor ini memutuskan untuk tidak berinvestasi, tentunya Indonesia ini bisa mengalami pemutusan hubungan kerja atau kegagalan kita dalam penyerapan tenaga kerja. Padahal sama-sama kita lihat ya, setiap tahun itu perguruan tinggi di tanah air meluluskan ya puluhan ribu calon tenaga kerja baru. Namun premanisme pungutan liar ini menyebabkan tenaga kerja bisa jadi tidak terserap sepenuhnya dan pengangguran terdidik itu meningkat, Mas Agung. Jadi Mas Agung, sekali lagi Presiden sudah memerintahkan TNI dan Polri, Kejaksaan untuk mencegah dan memberantas pungutan liar. Ini peringatan tegas. Presiden mengatakan tidak ada yang kebal aturan. Oke, artinya temuan pungutan liar ini seakan-akan di permukaan hanya
adalah kasus-kasus yang tampaknya sederhana tetapi sebetulnya memberikan dampak domino yang begitu panjang, bahkan seserius ini begitu ya. Sampai-sampai Pak Prabowo juga turun tangan dan bahkan angkat bicara terkait hal ini begitu. Ya, kami terima kasih pada Berita Satu yang telah mengangkat ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih ya kepada Ibu dan Bapak kami dari Himpunan Kawasan Industri Indonesia, kemudian juga Asosiasi Pengusaha Indonesia, kemudian ada yang sempat kami baca tadi dari Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia, kemudian juga Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, organisasi UMKM, Kadin, HIPMI, dan lain-lain yang telah memberikan kritik dan saran terkait dengan pencegahan dan pemberantasan pungli ini. Karena masukan-masukan dari berbagai organisasi pengusaha ini sangat penting. Kami melihat kritik itu betul-betul tulus dan ingin Indonesia ini benar-benar bebas dari pungutan liar. Karena kita harus sama-sama membangun kesadaran, terutama kepada yang kami hormati, Ibu dan Bapak, oknum dari organisasi kemasyarakatan. Jadi mari kita berpikir yang panjang, jangan kita berpikir yang pendek. Dan kami meyakini Ibu Bapak yang pernah melakukan pungutan liar sangat-sangat memahami ini. Jadi di saat kita mengambil pungutan liar, kemudian kita berbahagia sejam 2 jam, tetapi pada waktu yang bersamaan bisa jadi itu mengakibatkan pemutusan hubungan kerja karena para pengusaha, para investor sudah merasa tidak aman, tidak nyaman karena kalau bahasa di lapangannya dipalak, diperas, kemudian dengan memanfaatkan momentum hari-hari besar. Jadi sekali lagi jangan kita nodai hari-hari besar keagamaan dengan pungutan liar, dengan pemaksaan-pemaksaan kepada para UMKM, para pengusaha untuk memberikan uang. Jadi kenikmatan kita yang sesaat mendapatkan uang pungutan liar itu akan menyebabkan kesengsaraan yang panjang bagi saudara-saudara kita yang lainnya. Begitu Mas Agung. Duri kecil ini berpotensi menimbulkan rasa sakit yang mendalam begitu ya. Instruksi Presiden jelas Bang Riko begitu kepada TNI Polri untuk turun tangan juga menyelesaikan kasus ini. Implementasinya di lapangan akan seperti apa? Apakah akan ada aparat atau petugas yang berjaga di sekitar area industri atau mungkin di lokasi-lokasi tempat usaha begitu untuk mengantisipasi tiba-tiba tempat usaha tersebut didatangi oleh ormas? Atau seperti apa? Atau memang ada mekanisme pelaporan yang sedang disusun? Ya, karena ini bukan semata-mata menyangkut hal yang sederhana lagi, karena sudah membahayakan kepentingan nasional, karena ini bisa merugikan masyarakat, tentunya akan ada langkah-langkah strategis dari Panglima TNI, dari Kapolri, kemudian dari pihak kejaksaan, dan kami melihat itu sudah mulai dilakukan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih ya kepada TNI dan Polri, Kejaksaan, dan berbagai kementerian lembaga yang semuanya sudah berkomitmen untuk menjalankan perintah Presiden dalam rangka mencegah dan memberantas pungutan liar. Dan ini tugas yang sangat mulia karena ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu melindungi warga negara Indonesia dan menjaga kepentingan nasional kita. Dan sekali lagi kami sampaikan kepada Ibu dan Bapak bahwasanya Presiden kita Bapak Prabowo Subianto sudah memerintahkan dengan tegas kepada TNI dan Polri dan Kejaksaan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap pungutan liar. Tentunya langkah-langkahnya Ibu dan Bapak di TNI dan Polri dan Kejaksaan kami sangat yakin sudah memahami apa yang dimaksudkan oleh Presiden dengan langkah-langkah preemptif, kemudian preventif, kemudian penindakan yang tegas sehingga masyarakat tidak dirugikan. Oke, Bang Riko, langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh TNI, Polri juga tadi Anda sampaikan sudah mulai tampak, sudah dilakukan begitu. Apa langkah strategis tersebut begitu di lapangan yang dilakukan ini apa, Bang Riko? Ya, Mas Agung, terkait dengan langkah-langkah ini kami menyarankan
dari teman-teman Berita Satu untuk langsung menanyakan hal ini kepada Panglima TNI maupun Kapolri maupun pihak kejaksaan, sehingga informasinya lebih yang terbaru atau yang paling update yang sudah dilakukan. Begitu. Kami khawatir yang kami sampaikan justru yang terjadi pada sebelumnya, karena ini disampaikan oleh Presiden lebih kurang selama kemarin ya, begitu. Oke, terakhir mungkin Bang Hariko begitu, karena ini juga sudah merupakan katakanlah temuan yang bukan hal baru, setiap tahunnya terulang begitu ya, ada pungli lagi, ada pungli lagi. Apa yang perlu sama-sama kita lakukan begitu, khususnya para pelaku usaha industri begitu, untuk mencegah ini kemudian terjadi di masa mendatang. Karena ada kekhawatiran di lapangan begitu, kalau melawan nanti kemudian tidak dapat perlindungan atau mungkin juga nyawa taruhannya begitu ya, seperti yang sudah tadi Anda juga informasikan bahwa ketika menolak memberikan pungli justru jatuh korban begitu. Apa yang kemudian perlu kita lakukan? Iya, yang sudah disampaikan oleh teman-teman pengusaha tadi yang kami sampaikan dari Himpunan Kawasan Industri, kemudian Asosiasi Pengusaha Indonesia, kemudian Persatuan Hotel dan organisasi-organisasi lainnya, itu sudah di jalan yang benar. Jangan ragu-ragu melaporkan kepada aparat penegak hukum, dan aparat akan melindungi karena ini kewajiban dari pemerintahan. Kemudian kita juga sudah melihat di lapangan saat ini sudah ada beberapa komitmen yang disampaikan oleh organisasi kemasyarakatan agar yang memerintahkan anggotanya untuk tidak melakukan pungutan liar atas nama hari besar keagamaan dan lain sebagainya. Nah, yang paling penting juga Presiden sudah memerintahkan ini dengan tegas, dan kami yakin ibu bapak kami di TNI, Polri, Kejaksaan akan menjalankan ini dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, karena ini menyangkut lapangan pekerjaan. Dan yang terakhir Mas Agung, kami mengimbau sekali lagi, mari kita sama-sama bangun kesadaran. Presiden sudah mengatakan kita ini satu bangsa, kita tidak bisa memilih untuk lahir dari rahim siapa dan di mana, tetapi kita ini satu bangsa. Mari kita bangun ya semangat kekeluargaan, semangat saling memajukan. Jadi mungkin selama ini pikirannya pendek, dengan mendapatkan pungli, dengan memeras orang, kemudian uang itu bisa digunakan untuk kebutuhan harian. Namun mari kita panjangkan pikiran itu, ternyata pungutan-pungutan liar, apakah itu 100.000, apakah itu 1 juta, 2 juta, bahkan ada yang kami lihat sampai 5 juta, itu bisa merugikan kita triliunan dan untuk jangka panjang. Jadi sekali lagi, yang dirugikan oleh pungutan liar bukan hanya korban yang ibu dan bapak lihat ketika bapak ibu mengambil pungli itu, tetapi karena berita pungli itu merugikan kepentingan nasional, merugikan masyarakat banyak. Kesadaran ini akan terus kita bangun, dan terima kasih kepada Berita Satu, termasuk kita akan bangun kesadaran ini di lapangan. Terima kasih. Baik, Bang Riko, terima kasih sudah berbagi insight. Harapan kita sama tentunya, kita semua bisa berkolaborasi begitu tadi TNI, Polri, Kejaksaan seperti yang sudah diinstruksikan oleh Presiden Prabowo untuk sama-sama menanggulangi permasalahan pungli ini. Kami juga wartawan juga punya komitmen untuk kemudian mengawal ini agar juga sama-sama tidak terjadi. Terima kasih Bang Riko sudah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi insight bersama kami di Berita Satu Utama. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Mas Agung, terima kasih Berita Satu. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi penting lainnya, salah satunya terkait aksi unjuk rasa mewarnai pengesahan revisi